Jadi di video ini saya bakal menindaklanjuti mah kayak penjahat aja ya. Ya mungkin melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu membicarakan cedera bareng fisioterapi ya. Jadi di video ini mungkin lanjutannya ya bisa disebut part 2 mungkin ya. Part 2 bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram saya gitu. Jadi sebelum saya ke rumah Carla itu, fisioterapi kemarin itu, saya mau buka fitur pertanyaan di Instagram, dan beberapa ada yang bertanya masalah cedera juga sih kebanyakan gitu, dan saya memilih beberapa pertanyaan gitu. Nah, oke, jadi kita lanjut ke video selanjutnya atau video part 2. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ke video selanjutnya. Penggunaan apa ya namanya tuh? Deker gitu ya, deker ya. Suka deker itu. Nah, itu sebenarnya buat apa sih kan sebenarnya? Itu tujuan deker adalah untuk memfiksasi itu menahan sendi agar lebih stabil. Gitu. Ada apa? Menyanggah. Sebagai penyanggah baik di ankle ataupun di lutut. Nah, itu dipakainya tuh timingnya sebenarnya pas apa sih? Apakah lagi pemulihan atau mungkin kita masih cedera terus dipaksain main pakai itu, atau pas gimana tuh timing? Baiknya sih sebenarnya setelah bermain. Penyembuhan. Oh iya, pas proses penyembuhan gitu ya. Tapi kan tidak selamanya pakai deker. Gitu. Lihat kasusnya dulu nih. Kasusnya apa? Apakah misalkan cedera olahraga sekarang ada ACL, yang kayak gitu tuh, PCL yang berhubungan kebanyakan si lutut ya. Kebanyakan si ACL yang bermasalah. Nah, itu bisa dipakai deker biasanya setelah pasca operasi. Karena grade-nya, sudutnya itu harus diperhatikan pakai deker. Dekernya ada deker yang tadi yang membuat ROM ya, ruas gerak sendinya, terus kita lihat. Dan deker yang elastis juga ada sebenarnya, tapi misalkan biasanya kalau tidak pakai deker pakai tapping. Tapping. Nah, biasanya orang itu apa ya, menggabungkan antara pakai deker terus pakai balsem juga katanya. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Balsem ini kan ya tadi pada saat cedera mungkin ada efek placebo ya. Placebo jadi membuat dirinya jauh lebih nyaman, bahwa sugesti ya. Sugesti itu pakai balsemnya enak, aman. Betul, pada saat nyaman sih, hangat seperti itu. Itu membuat pembuluh darah semakin melebar. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan ada bengkak jangan dipakai. Pakai bengkak nanti Mi. Makin bengkak itu pembuluh darah, itu khawatirnya sama. Misalkan dipakai deker, pakai balsem, itu kayak buat vasodilatasi secara pasif. Gitu. Karena udahlah nggak usah pemanasan, balsem aja. Sama panas itu kan. Karena pemanasan itu melatih untuk persiapan otot itu beraktivitas. Gitu. Apalagi olahragawan nih, itu wajib pemanasan karena pingin buat otot itu kan fungsinya fleksibilitas. Fleksibilitas ini harus bagus karena nanti akan merangsang tadi jaringan-jaringan di otot. Itu ya, makanya fungsinya pemanasan kayak tadi lah. Hubungannya bukan kayak balsem karena panas, enggak. Pentingnya pemanasan mencegah cedera. Nah, berarti kan tadi pemakaian balsem saat cedera itu tidak disarankan, tidak boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai balsem itu, orang pakai balsem itu pada saat apa sih sebenarnya gitu? Biasanya yang panas-panas tuh, yang pegel-pegel aja, pengen relaksasi, biasa, masas biasa nggak apa-apa. Tapi kalau cedera, saya sarankan jangan. Nanti akan membuat pelebaran pembuluh darah tadi, vasodilatasi jaringan. Itu dikhawatirkan makin cedera kan. Kasihan juga. Berarti kalau ngomongin cedera sih tadi salah satu pemulihannya terus pakai deker juga, terus tadi juga tapping ya, kinesio. Nah, itu kalau kinesio tapping itu gimana sih? Kadang soalnya apakah untuk penyembuhan atau untuk apa gitu, saya nggak ngerti juga, tapi kayaknya keren aja gitu kalau pakai itu tuh ya, warna-warni gitu. Merah putih. Nah, sekarang model batik sekarang. Ada batik betul. Nah, itu gimana tuh kinesio tuh? Kinesio tapping ya tadi fungsinya sebenarnya untuk jaringan sukutan permukaan kulit saja. Itu membantu untuk membuat penstabilan di otot sementara. Ya. Jadi misalkan pemain cedera masih bisa bermain, kita fiksasinya menahan itu
tidak menahan sendi, tapi memfasilitasi otot agar tidak terlalu over bekerjanya. Itu hanya permukaan sukutan, misalkan ada pembekakan seperti itu atau ada spasme otot, ya kita membuat ada sedikit tarikan agar tadi otot itu masih bisa berfungsi pada saat bermain, bagi yang cedera. Karena selebihnya kembali lagi pada saat dipakaikan tapping, tidak selamanya ngus lah tapping jebret pasang, itu ada teknik dan pemakaiannya. Cara pemakaiannya, tarikannya berapa persen, fungsinya untuk apa, untuk fiksasi kah, untuk stabilisasi kah. Untuk sekarang ada yang untuk neuronya, yang pembengkakan informasi, itu ada tekniknya. Seperti itu banyak macamnya sebenarnya. Sekarang karena dengan tujuan tadi jangan sampai tapping ini malah jadi bumerang. Bumerang gimana tuh maksudnya? Nah, bumerang itu yang seharusnya dia menstabilkan, membuat sendi itu tidak terganggu. Ini malah misalkan terganggu, mungkin terlalu kenceng, jadi kan mengganggu sendi itu. Ya, sendinya seharusnya fleksibel, malah tertahan, itu juga berbahaya. Makanya pemakaian itu ada teknik dan cara pemakaian. Biasanya kalau kita fisioterapi ada course-nya sih. Berarti gunanya kinesio itu apa ya, mungkin saat lagi kepepet agak ada cedera dikit masih bermain dipakai gitu ya. Tapi biasanya sebelum bermain. Sebelum bermain. Ada yang sebelum bermain, ada yang saat bermain. Karena kita lihat kan itu biasanya keringetan, biasanya kita bisa lap juga sih. Tapi biasanya persiapan para atlet itu biasanya sebelum sebelum bermain, misalkan memang ada cedera kita pakai. Jangan sampai karena nggak cedera pengen gak gayaan. Saran dari kami sebenarnya untuk fisioterapi sebaiknya enggak. Kalau fungsi ototnya bagus, sendi akan bagus. Makanya pada saat ada cedera, penanganannya satu, pemulihan tadi, penyembuhan dulu, baru nanti pemulihan. Pemulihan seperti apa? Karena tadi sendi akan stabil pada saat ototnya bagus. Dengan apa? Dengan exercise, latihan. Jangan sampai udahlah pada saat ada cedera udah pasang tapping aja, tapi kita nggak latih nih otot yang bermasalah. Gak disembuh-sembuhin mungkin. Iya, itu dia. Makanya ya tadi programnya biasanya para atlet fisioterapi. Gitu. Nah kalau misalnya kita nggak cedera tapi tetap pakai tapping, itu ada resikonya nggak itu? Resikonya tadi nanti malah membuat ototnya seharusnya dia geraknya fleksibel secara fisiologis, jadi malah gerakannya jadi patologis, ketahan gitu, nggak luasa gitu. Fungsinya kan bukan untuk menahan sendi sebenarnya, memfasilitasi otot dan permukaan sukutan dari otot tadi. Misalkan ada pembekakan, ada inflamasi di situ walaupun sedikit, itu bantu pakai tapping. Sekarang jadi kemarin tuh kan sebelum saya kesini saya bikin kolom pertanyaan di Instagram. Jadi saya mau ngobrol nih sama Carla yang profesinya fisioterapi, siapa tahu ada yang mau pertanyaan. Ternyata cukup lumayan, bukan cukup lumayan, banyak yang nanya, tapi saya milih-milih aja sih. Ini murid saya waktu PPL, Ira Sukmawati _Abidin, katanya bener gak sih kalau renang itu salah satu terapi yang bisa mengurangi nyeri akibat skoliosis? Skoliosis itu ini ya? Itu skoliosis itu jadi kelainan tulang belakang, itu yang bentuknya S. Pada saat latihan untuk skoliosis memang kita sarankan untuk berenang. Karena kebanyakan yang skoliosis itu pegel ototnya atau enggak nyeri pinggang seperti itu. Dengan tujuan biasanya latihan berenang itu gaya bebas ya, karena dia akan membuat ruas antar tulang belakang itu dia menjadi sedikit tertarik. Ditambah penguatan otot-otot pada saat kita gerakan kaki itu membuat stabilitas ototnya. Yang tadi saya bilang nih, pada saat sendi itu stabil apabila ototnya bagus. Karena bermasalah kebanyakan pasien skoliosis itu ya tadi sering nyeri belikat, ya pegel, udah gitu nyeri pinggang, atau mungkin ada komplikasi lain, sesak napas sebagainya. Itu makanya kita sarankan biasanya memang ada exercise hidroterapi. Hidroterapinya dengan cara berenang. Kalau saya sering dengar malahan gaya dada, bukan gaya bebas, malah gaya bebas itu ya? Ya, biasanya gaya bebas, karena itu juga menstabilkan kekuatan otot. Nah, jadi dibantu sama kaki yang bergerak juga ya? Karena kan tadi fungsi otot ini kan muscle sling tadi, saling berhubungan antar otot. Itu yang satu kesatuan betul. Itu yang membuat otot pinggang, otot perut itu semakin bagus. Karena stabilitas otot baik,
sendi akan baik. Oke. Ya itu ya, jadi terus ini terus dari teman saya Nabila Nursina, temen katanya kalau postur tubuh bisa diperbaiki gak ya? Gitu. Mungkin postur tubuh tuh yang bungkuk. Nah termasuk tadi nih skoliosis, kebanyakan postur nyeri. Nyeri itu terjadi akibat postur yang kurang tepat. Gitu. Kita ambil contoh bungkuk nih, ngerjain tugas misalkan depan komputer seperti itu, karena pada saat posturnya kita terlalu ke bawah, kita kalau di samping itu kelihatan tuh. Iya kelihatan banget ya. Itu bungkuk seperti itu. Ini akan membuat tadi permasalahan itu di leher, di tangan, di pundak, di pinggang. Kebanyakan duduknya nggak pakai tulang duduk, pakai ujung tulang ekor. Jadi seharusnya kan tegak nih. Iya. Nah, kebanyakan gini. Itu merubah postur. Karena apa? Terakumulasi nih. Yang membuat tadi timbullah nyeri. Bisa diperbaiki, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara program. Kita sebut ergonomi. Ada program memberikan program latihan untuk ergonomi. Misalkan kantoran nih, atau yang sering banyak ketik, kita biasa diposturkan. Dibuat posisi ergonomi senyaman mungkin untuk para karyawan mungkin seperti itu. Itu kita bisa. Karena postur itu bisa dirubah, ya tadi asal satu kemauan niat dalam diri. Kita dapat nih program dari fisioterapi, ternyata tidak dilakukan di rumah atau masih kebiasaan lama, sama aja sayang. Ya, karena kembali lagi niat niatnya dulu, niatnya pengen apa. Nah, kalau misalnya sekarang tuh suka ada di iklan-iklan buat narik, nah apa ya, narik dada biar busung gitu. Itu berpengaruh gak sih sebenarnya? Pengaruh, itu sebagai alarm aja sih. Alarm bahwa kita tuh harus tegak. Iya. Selebihnya apa? Ya tadi. Dari kita sendiri balik lagi ya sebenarnya. Dan latihan. Karena kita harus tahu nih postur kita seperti apa. Kalau misalkan terus gini terus atau miring terus, sama aja. Kalau itu membantu untuk mengingatkan bahwa kamu harus tegak. Karena sebenarnya otomatis tuh otot akan dipaksa untuk tegak. Iya, betul. Gitu. Lebih baik apa? Lebih baik kita latihan sendiri. Kita mungkin mirror exercise, lihat di depan cermin nih, misalkan pingin koreksi postur, di depan cermin di kamar gitu, bukalah pakaian, cuman misalkan kayak celana dalam doang gitu. Kita lihat tinggi sebelah nih. Ada satu nih contoh misalkan tentang postur, kayak misalkan nih cowok-cowok nih dompet. Dompet di belakang Itu akan merubah dari ketinggian pelvic pinggul. Itu sangat berpengaruh, nanti akan menekan entah ototnya entah sarafnya, itu akan jadi perubahan. Apa? Perubahan fungsinya. Dikhawatirkan tadi permasalahan baru. Nah itu juga merubah postur tuh. Apalagi awal bulan nih. Iya. Awal bulan iya, betul. Iya. Oke. Iya. Berarti latihan ya, berarti program latihan. Iya. Oke, terus ada nih yang ketiga. Nah, yang ketiga nih kayaknya yang sering terjadi sama atlet-atlet yang berhubungan sama kaki nih. Katanya dari Salwa WY ya. Dia nanya, emang iya kalau kita pernah cedera ankle, tapi sampai sekarang kambuhan itu bener atau apa sekedar sugesti aja gitu? Gimana tuh? Itu kambuhan pasti. Karena apa? Ini pernah dilatih nggak nih sebelumnya? Atau cuma dipijit aja nunggu? Semua jaringan pasti akan sembuh, tapi dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalkan tidak ada penanganan yang lebih seperti itu. Biar nggak cedera gimana? Lakukan program. Kemana biasanya fisioterapi? Kita ngasih program agar tidak kembali cedera ankle. Karena ada pemulihannya lagi nanti. Ya, pemulihannya lagi apa nih? Udah bagus nih. Dari kemarin misalnya sudah bengkaknya sudah hilang, sudah bagus, lalu kita kasih pemulihan dengan latihan. Biar apa? Membuat ini jaringan-jaringan otot, terutama otot ya, itu lebih distabilkan, lebih dikuatkan dengan tujuan ke sana. Karena apa? Pada saat ototnya tadi saya bilang, pada saat ototnya baik, sendi akan baik. Nah, berarti pada intinya sih kayaknya yang kambuhan itu ada kemungkinan sudah sembuh,
tapi belum tentu pulih gitu. Ya, Nah, itu mungkin itu permasalahannya dia. ya. Betul. Oke. Belum tentu pulih. Terus kalau saya sih pernah dengar sama teman saya yang dia apa ya, instruktur gym gitu. Kalau nggak salah, kalau misalnya kayak gitu harus sudah sembuh pulih, udah pulih kalau bisa ditambah penguatan otot juga mungkin ya. Ya. Tapi saat kita penyembuhan pemulihan, kekuatan otot juga kita kasih. Oh, sama. Tapi ya tadi dosisnya berbeda. Oh, ringan Beda. banget mungkin ya. Dosisnya berapa, intensitasnya berapa, repetisinya berapa, itu kita kasih program. Makanya itu memang bukan sugesti sih. Itu memang karena ankle cedera, makanya lebih baik ya tadi konsultasi ya. Itu ya. Terus yang terakhir nih dari OKA kelas saya nih, @reksa RR. Oke. Bahas flat foot dong nih. Nah, flat foot tuh saya baru dengar itu Mbak. Apa tuh flat foot tuh? Flat foot itu jadi di mana kondisi bagian plantar kaki itu rata. Gitu. Oh, ya. Karena kaki biasa bagian dalam ya ada agak ininya ya. Ada kayak terowongan gitu ya gitu ya. Oke. Kayak terowongan ini biasanya dia rata. Nah, ini kenapa bisa jadi kelemahan bukan karena di otot di kakinya, di telapak kaki atau bagian bawahnya saja, tapi ada permasalahan di bagian atas. Oh. Itu entah otot paha, atau otot betis. Itu bisa dilatih sebenarnya. Dengan cara penguatan. Ada penyakit bawaan, maksudnya bukan penyakit terbentuk dari lahir mungkin ya. Itu bisa jadi. Kenapa kelemahan otot? Bisa dilatih, bisa. Kemana? Bisa boleh ke fisioterapi. Karena tadi dikhawatirkan biasanya permasalahan flat foot itu tidak hanya bermasalah di kakinya aja, sering pegel, sering panas mungkin kalau habis lari dan sebagainya, ya. Itu bisa jadi nanti ke pinggang, udah gitu ke leher. Itu banyak sangkut pautnya untuk kesana. Makanya disarankan ya tadi programnya seperti apa nih untuk flat foot. Ada berbagai macam latihan untuk flat foot seperti itu. Bisa nggak untuk minimal rasa pegelnya itu berkurang? Bisa. Dengan apa? Kembali lagi dengan exercise. Latihan. Semua yang ada di tubuh kita harus kita latih. Dengan tujuan apa? Ya tadi, mengembalikan fungsi dan gerak tubuhnya. Makanya kita harus lakukan seperti itu. Oke, berarti kayak tadi kalau flat foot itu bisa sakit ke betis, paha, bahkan sampai ke leher. Berarti sebenarnya kalau misalnya orang yang flat foot itu bakal yang dirasa apa sebenarnya? Yang dirasa pertama dari lihat bentuknya. Bentuknya dulu nih. Kita lihat sebelum kerasa, kita lihat bentuknya. Tadi flat. Ya, bagian kita sebut arkus. Nah, cekungan ini kita sebut arkus. Arkus ini nggak ada nih, hilang, flat. Makanya ya tadi. Dan udah gitu tentang apa tadi? Sakitnya. Nah, sakitnya tadi nggak hanya ke bagian telapak kakinya aja, karena berpengaruh yang lain. Karena otot ini tidak pregio. Pregio itu perbagian nggak? Iya. Tapi kalau kita sebut di fisioterapi itu muscle saling berhubungan. Iya. Itu makanya pengaruhnya nanti kemana-mana nih, ke pinggul, ke pundak, seperti itu. Makanya problem-problem ini yang kita harus dilihat. Problem misalkan, aduh orang sakit pinggang ya, dilihat nih, benar karena sakit pinggang atau kita kan biasanya kalau fisioterapi itu kita asesmen nih, mana nih yang bermasalah. Oh ternyata flatnya iya mah. Walaupun sakitnya di pinggang gitu. Di pinggang. Berarti kita perbaiki dulu nih penguatan kakinya mungkin. Ya, sembari tadi pada saat kita lakukan penguatan kaki, kita asesmen semua, kita perbaiki semua, nanti dari penyembuhan ke pemulihan. Oke. Sana sih. Jadi paling itu aja sih pertanyaan di Instagram sih itu aja. Terus mungkin yang terakhir saya pengen belajar sedikit tentang pemasangan kinesio sih kan. Boleh kan ya? Boleh. Oke. Ya udah kalau gitu sekarang kita bakal pemasangan kinesio mungkin daerah-daerah yang mungkin sering terjadi sama atlet cedera gitu ya. Itu aja sih. Oke, yuk kita coba. Biasanya cedera ankle gitu kan hampir kebanyakan ke bagian inversi. Jadi ini keceklik. Iya betul. Dalam. Jarang yang keluar. Ya jarang keluar gini ya. Jarang. Ya betul. Banyak ke dalam. Iya. Problemnya sih. Iya. Biasanya kita fiksasi untuk stabilitas. Nah, itu dia. Biar lurus gitu. Nah,